Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa bi'ulumi talamidhi fid dharain amin ila anqal man lam yashkurin ni'mata faqad ta'arada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Secara lafaz maknanya begini: barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya dia telah menghantarkan nikmat tersebut kepada kehancurannya. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya dia telah mengikat nikmat tersebut dengan pengikat yang kuat agar tidak hilang. La in syakartum la azidannakum. Allah menjelaskan, jika engkau bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu sebaliknya, yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Syukur, makna syukur adalah mengagungkan nikmat Allah. Yang pertama, mengagungkan nikmat Allah dimulai dari mengagungkan. Pertama, sadar dulu kalau itu nikmat Allah. Setelah itu mengagungkan nikmat Allah, baru setelah itu dia mampu bersyukur. Sehingga perintah yang sering kita dengar adalah tafakkur, merenungi nikmat-nikmat Allah. Dan kalaupun kita akan menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu menghitungnya. Teramat banyak dan teramat besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi merenungi agar kita sadar akan nikmat Allah itu penting untuk membuahkan pengagungan kalau itu nikmat Allah. Dan setelah orang mengagungkan nikmat Allah, baru dia bersyukur. Yang tidak merasa, tidak bisa mengagungkan nikmat, tidak akan bisa bersyukur. Antara manusia saja, ada orang memberikan kepada Anda sesuatu, ya potongan beling begitu, potongan beling. Setelah diberikan kepada Anda, apa ini orang ngasih, ya dibuang, ya. Tato di sebelahnya ada orang, ini mau dibuang, ya saya buang, saya tidak butuh. Tato ada orang ngambil, yang mengambil terus senangnya luar biasa, dipegang-pegang, masya Allah. Apa ini? Permata. Ayo, yang membuang nyesel atau tidak setelah itu? Nyesel, karena kenapa dibuang? Kalau tidak mengerti. Yang tahu akan menghargai. Yang tahu itu permata, tinggal ngasah saja, ngelusin, baru dikasih cincin, mahal harganya. Ini permata. Tapi nggak tahu itu dianggap beling biasa. Maka kita perlu merenungi nikmat Allah agar sampai kepada makna syukur. Kita lihat apa yang Allah berikan kepada kita, teramat banyak. Maka betul, la tuhsuha, kau tidak akan bisa menghitung nikmat Allah, teramat banyak. Betul kita bingung kalau bisa bicara nikmat Allah, bingung. Kita bicara tentang tidur, ngantuk, itu nikmat atau siksa? Nikmat. Kalau tidak ngantuk, Anda nggak akan nikmat tidur. Subhanallah. Lapar, muqaddimah nikmat yang Allah berikan. Allah. Bahkan seseorang itu baru merasakan nikmatnya sehat kapan dia merasakan sakit. Teramat banyak, subhanallah, nikmat yang Allah berikan, pandangan yang Allah berikan. Subhanallah, hembusan nafas. Terus Allah beri kulit yang peka sehingga bisa merasakan sejuknya angin sepoi-sepoi angin pagi. Kemudian apa lagi? Tenggorokan dan banyak. Nah, ini karena kita tidak pernah merenung, yang dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah merenung, begitu mudahnya dia mengucapkan alhamdulillah. Baik. Jadi untuk sampai kepada syukur, maka renungi nikmat Allah. Kemudian meyakini kalau ini dari Allah, biarpun harus sampai kepada kita melalui manusia, tetap harus kita yakin itu dari Allah. Kemudian setelah dia mengagungkan nikmat tersebut karena dari Allah, Anda tahu makna hadiah. Hadiah itu, biarpun itu sebetulnya tidak banyak, terlalu banyak nilainya, cuman karena yang memberikan adalah orang yang Anda cintai, akan penuh arti. Sapu tangan Anda beli di pasar, banyak beli sapu tangan. Tapi suatu ketika Anda mendapatkan sapu tangan dari seorang alim, ini yang senang ulama, yang senang artis, baju dalamnya dilempar, direbut. Lihat,
Ada artis pernah di konser di Jakarta, saya dengar tuh membuang baju dalamnya, berebut sampai berantem itu. Gila. Kenapa kok jadi seperti itu? Padahal kain bisa beli di mana-mana. Jadi disebutkan dari Allah yang Maha Agung. Bagaimana kita tidak bisa mengagungkan karunia dari Allah? Tidak ada kecil dari Allah. Biarpun kalau dibanding yang lainnya, ya ada nikmat kecil, nikmat gede, tapi semua adalah agung karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah itu cara bersyukur. Bagaimana sih makna bersyukur itu? Syukur itu ada syukur bil lisan. Kata Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab yang lainnya, syukur bil lisan, syukur bil arkan, wa syukur bil janan. Syukur dengan lisan kita. Syukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah dan menyebut nikmat tersebut. Asalkan sebutan nikmat ini tidak menjadikan orang sakit dan juga tidak menjadikan kita sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa minna syukri, kata Nabi, at-tahaddutsu bin ni'mati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk syukur adalah membicarakan nikmat tersebut. Menyebut nikmat. Tapi dengan catatan waktu menyebut nikmat itu tantangannya berat. Seorang ustadz menyebut alhamdulillah, majelisnya masya Allah jamaahnya banyak. Kalau dia maknanya syukur benar, tapi kalau masanya sombong, ada orang kayak saya ini, wah ini repot, rusak. Hati-hati. Anda ingin menyebut alhamdulillah saya dapat rezeki bisa bikin rumah, kalau maknanya tahadus senang betul, sah. Tapi kalau maknanya apa? Pamer, sombong, rusak. Makanya tipis sekali antara kesombongan yang dihadirkan di saat menyebut nikmat. Tapi yang jelas menyebut nikmat itu adalah tahadduts bin nikmah, adalah cara bersyukur, tapi harus waspada. Dengan lisan alhamdulillah ya jelas. Cuman Allah, apakah cukup dengan alhamdulillah? Oh enggak. Kalau dengan alhamdulillah saja enggak cukup. Kalau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena orang bersyukur wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah menyebutkan sekarang rata-rata orang kalau mendapatkan nikmat kan ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, banyak alhamdulillah, tapi Allah menyebutkan yang syukur sedikit. Berarti bukan syukur alhamdulillah itu yang dimaksud. Syukur yang sesungguhnya adalah dengan lisan iya, kemudian dengan arkan lah, arkan anggota tubuh, kemudian bil janan, hati betul-betul mengagungkan nikmat Allah dan menyadari itu dari Allah, maka menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, karunia Allah. Dan begitu mudahnya orang bersyukur. Pada zaman tabi'in ada seorang diuji oleh Allah dengan penyakit lepra. Tangannya sudah terputus habis, dia hanya bentuknya saja, tapi mulutnya bergerak. Zaman tabi'in. Kemudian ada salah satu seorang alim mencoba apa yang diucapkan orang ini, mencoba diperhatikan dia. Sudah hampir kayak orang meninggal, sudah kayak mayat hidup. Mayat hidup gimana sih? Ya pokoknya orang itu. Akhirnya dekatkan telinganya, apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya orang ini terkaget. Engkau diuji dengan seperti ini, jasadmu rusak, tanganmu terputus-putus semuanya, bagaimana kau mengucapkan alhamdulillah? Apa yang dijawab oleh orang tersebut? Aku mengucapkan alhamdulillah, biarpun jasadku rusak semacam ini, tapi aku masih diberi iman dan diberi lidah bisa mengucapkan alhamdulillah. Allah, ini kadang-kadang kita kena musibah sedikit saja seolah-olah tidak ada nikmat Allah berikan kepada kita, habis seolah-olah nikmat Allah. Ini padahal sudah habis, penyakitan semuanya masih mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana dengan kita yang seperti ini, utuh seger dengan banyak karunia pada kita? Jangan sampai karunia-karunia ini tertutup hanya karena Allah menguji dengan satu ujian. Nah, setelah itu mensyukuri dengan lisan iya, dengan arkan anggota tubuh kita. Mensyukuri harta kita dengan tangan kita. Bagaimana? Gunakan tangan kita untuk menyalurkan rezeki kepada orang. Mensyukuri harta kita. Jadi syukur yang sesungguhnya adalah menggunakan apapun yang Allah berikan kepada hamba tersebut untuk yang Allah ridai. Kalau kita mensyukuri mata kita, gunakan untuk melihat ayahanda dan ibunda dengan mata kagum, cinta dan hormat. Gunakan mata untuk melihat seorang ulama dengan mata hormat dan cinta.
Gunakanlah matamu untuk melihat ciptaan Allah dengan mata pengagungan. Gunakan matamu untuk melihat orang fakir dengan mata kasih sayang. Gunakan matamu untuk baca Al-Quran. Itu mensyukuri nikmat Allah. Maka di saat itulah akan ditambah nikmat ini. Maka nikmat ini akan ditambahkan oleh Allah. Sehingga mata yang bisa kita gunakan melihat di dunia akan terus berkesinambungan bisa kita gunakan melihat Allah nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Mata kita gunakan melihat yang haram, berarti kita tidak mensyukuri nikmat mata. Belum lagi harta yang Allah berikan kepada kita akan ditanya. Kita gunakan untuk apa harta yang Allah berikan kepada kita? Yang menggunakan harta maksiatan, naudzubillah, akan ditanya oleh Allah. Tidak akan mensyukuri. Dan ancamannya, kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka ketahuilah nikmat itu akan hilang. Akan hilang nikmat tersebut. Bukan saja akan hilang, dan setelah hilang pun kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka abadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mensyukuri. Yang punya suami dijaga yang benar, yang punya istri sayang yang benar, yang punya anak didik yang benar. Jangan sampai itu semuanya menjadi sebab kita sengsara. Syukuri nikmat itu. Kalau syukurlah in syakartum la azidannakum, Allah akan tambah. Mensyukuri karunia Allah akan menjadikan Allah menambah, dan nikmat itu akan abadi. Yang punya mobil, jadikan mobilmu abadi sampai di surga. Yang punya rumah, jadikan rumahmu rumah bisa sampai masuk surga. Yang punya harta, jadikan hartamu harta yang abadi sampai masuk surga. Bagaimana caranya? Gunakan mobilmu untuk ke tempat yang baik, menghadiri majelis ilmu, untuk menolong orang yang memerlukannya. Mungkin seorang suami dengan niat untuk muliakan keluarga dan anak istrinya, bukan untuk berbangga-banggaan sombong, merek mobilmu apa? Enggak, tapi memang ada niat yang baik, maka mobil itu akan dibawa masuk surga nanti. Rumahmu yang sudah kau bangun dengan susah payah, jangan sampai itu menjadi sebab dirimu masuk neraka. Jadikan rumahmu rumah yang mulia. Undang ustadz untuk mengaji di situ, atau gunakan untuk mengaji. Setiap pojok rumahmu gunakan untuk sujud. Itulah kalau kita ngerti makna syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ancaman Allah. Allah kalau sudah memberikan ancaman, begitu mudahnya Allah untuk mewujudkan ancaman tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Takutlah kepada Allah. Jangan keburu dihancurkan baru kita menyesal. Ayo sekarang kita jaga nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mata kita, telinga kita, lesan kita jangan digunakan untuk menggunjing. Anggota tubuh kita. Kemudian setelah itu apa? Kaki kita. Kemudian harta kita. Apa yang Allah berikan kepada kita? Di sana ada babuz zakat. Zakat kewajiban. Akan tapi kita ingin lebih daripada urusan kewajiban. Ada kesunahan-kesunahan yang harus kita lakukan. Berderma dengan harta kita. Kemudian ringan tangan kita untuk menolong saudara kita. Lihat. Allah akan tambah. Di dunia saja sudah terasa. Kalau anda diberi oleh Allah kekayaan. Kalau orang kaya dengan dirinya sendiri belum tentu enak. Anda kaya, dermawan. Sehingga kanan anda pun merasakan. Apa yang terjadi? Bukan sekedar anda kaya. Setelah anda kaya, ternyata orang di kiri kanan anda pun dijadikan oleh Allah orang yang baik kepada anda. Tambah nikmat lagi. Belum lagi nanti di dunia anda akan menemukan nikmat tersebut. Dan tingkatan bersyukur itu bermacam-macam. Baginda Nabi SAW, lihat, suatu ketika baginda Nabi itu sholat. Dan memang setiap hari sholatnya Nabi itu nggak kira-kira. Kita tidak akan mampu menirunya. Sampai Siti Aisyah mengatakan, hawin, ya Rasulullah, jangan terlalu maksain ya Rasulullah. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Maksudnya kau tak akan ada dosa ya Rasulullah. Kenapa kok kamu sholat sampai seperti itu? Hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak. Apa jawab baginda Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Apakah enggak boleh aku mensyukuri nikmat Allah? Syukurnya dengan ibadah. Maka kalau anda beribadah menggunakan jasad anda untuk ibadah, berarti anda mensyukuri jasad tersebut. Anda menggunakan jasad anda untuk ngaji, anda mensyukuri. Anda membawa sepeda motor anda ke sini, anda mensyukuri. Tapi sebaliknya, kalau anda gunakan untuk maksiat, ada hitungannya di hadapan Allah. Ada hitungannya di hadapan Allah. Contoh saja, kalau anda memberikan hadiah kepada seseorang lalu digunakan untuk sesuatu yang salah, kira-kira enak enggak? Anda ngasih hadiah apa sih misalnya? Kerudung. Ibu ngasih hadiah kerudung yang bagus. Ya. Tak taunya apa? Kerudung itu tak taunya apa?
dibuat ganjel pintu. Enak enggak? Kerudung pakai ganjel pintu. Biarpun bermanfaat bagi dia. Anda kan bisa gini ya, digunakan. Saya kasih kerudung biar pakai, kasih ganjel pintu. Hah? Anda akan tidak nyaman. Bagaimana dengan Allah? Nikmat yang Allah karuniakan bukan saja untuk ganjel pintu. Ganjel pintu kan masih mubah. Untuk maksiat melanggar Allah. Perlu banyak merenung semua dari kita. Alangkah seringnya kita itu kufur nikmat. Kita menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Ayo banyak istighfar. Telah banyak dosa kita dengan karunia Allah. Bahkan Anda pun tidak akan bisa bermaksiat kecuali dengan karunia Allah. Uniknya. Tapi secara permasalahan kita kurang sadar. Dipikir kecantikan seharusnya untuk menyenangkan pasangannya, tapi kecantikan dipamerkan kepada orang untuk menggoda orang lain. Ayo. Seorang bermaksiat ternyata dengan nikmat Allah lagi. Subhanallah. Maka ayo kita selalu banyak memohon kepada Allah. Makanya dalam doa yang diajarkan Nabi, a'inni ya Allah, bantulah aku ala dzikrik, untuk selalu ingat kepadamu, ala syukrik, untuk bersyukur. Syukur itu berat. Maka hamba yang bersyukur secara sungguhnya itu qalil. Sampai ulama Allah, maj'alni minal qalil, Allah jadikan kami golongan orang yang qalil tadi, ahli syukur. Amin. Golongan sedikit yang bersyukur secara sungguhnya. Mari kita menjadi golongan sedikit tadi yang banyak bersyukur dengan benar, syukur yang sesungguhnya. Menggunakan mata untuk pandangan yang baik, terus semuanya anggota tubuh kita, harta kita, kendaraan kita, rumah kita, kebun kita. Dan ingat semua ada hitungannya di hadapan Allah. Tapi orang yang tidak pernah menyadari nikmat itu nggak sadar. Bantu orang misalnya, saking baiknya, tapi dia tidak ingat Allah. Ada orang, bang mau pinjam motornya, mau ngapain? Mau mabuk? Nah, dikasih karena baik. Atau memberikan kontrakan rumah, kasihan tidak punya rumah, 2 laki perempuan. Tanya dulu suami istri atau bukan. Tahu-tahunya berzina, ayo, karena tidak sadar. Kita harus peka. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat itu ternyata digunakan untuk maksiat. Kita ikut andil, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Awas, hati-hati. Allah akan cabut itu nikmat. Maka disebut oleh Ibn Athil As-Sakandari, kalau engkau tidak mensyukuri nikmat Allah, berarti engkau telah menghantarkan nikmat itu dalam kehancuran. Kehancuran yang sesungguhnya kehancuran di akhirat nanti. Tapi kalau hancuran di dunia, tidak. Bagi ahli iman, lihat, kalau Allah menghancurkan nikmat seorang beriman di dunia, itu karena Allah sayang, karena Allah tidak ingin menuntut nanti di akhirat. Yang diberi oleh Allah mata, semoga Allah menjaga mata kita. Ternyata digunakan untuk maksiat, lalu Allah hancurkan matanya. Semoga dengan kemaksiatan kita, dengan mata kita, Allah tidak menghancurkan mata kita. Lalu hancur, kenapa Allah? Allah sayang, karena Allah tidak ingin menyiksa matanya ini di akhirat nanti. Ya Allah, jaga mata kami ya Allah. Banyak sekali maksiat mata ini. Apa yang dia? Makanya dosa, musibah yang Allah timpakan kepada orang yang beriman, itu karena Allah tidak ingin menghukum nanti di akhirat. Bahkan hukuman yang ditimpakan di dunia, pantang Allah menghukum nanti di akhirat. Ada seorang perempuan pada zaman Nabi, perempuan dirajam karena berzina. Dirajam karena berzina. Dilempar batu sampai mati. Lalu sahabat Nabi ada yang memandang pici. Mati dalam keadaan dirajam. Nabi marah. Kalau seandainya ditimbang nih, tobatnya wanita ini dengan amalnya orang ahli Madinah ini, saya akan lebih unggul ini. Artinya apa? Kalau pengampunan Allah, kalau sudah Allah mengampuni, beres semuanya. Jadi musibah yang Allah berikan kepada hamba yang beriman di dunia, karena Allah tidak ingin menyiksa nanti di akhirat. Maka semua hukuman, orang yang hukum dipotong tangannya, orang yang hukum dihukum di dunia, dicambuk di dunia, tidak akan lagi dicambuk di akhirat, karena Allah pantang menghukum 2 kali. Baik, teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Minta dihukum di dunia atau hukum di akhirat? Nggak mau, berarti disyukuri dong nikmat itu. Gunakan sepeda motormu untuk kebaikan, jangan untuk membonceng perempuan yang haram bagimu. Hei anak muda, HP-mu nikmat dari Allah, jangan kau gunakan untuk nonton yang haram, ada hitungannya di hadapan Allah. Televisimu adalah karunia dari Allah, jangan kau gunakan untuk lihat yang haram. Kita punya urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma a'inni ala syukrik. Ya Allah, bantulah kami untuk mensyukuri nikmat-Mu. Susah ya Allah. Kami sadar itu nikmat, tapi kami susah menggunakan untuk kebaikan. Ya kan? Ayo minta kepada Allah. Syukuri. Kalau sudah Anda mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum. Yang punya kecantikan dijaga kecantikannya. Tidak boleh. Tidak semua orang boleh melihatku. Allah akan tambah kecantikanmu, akan kirim orang mulia yang akan mengayomimu. Tapi kalau kecantikanmu kau gunakan untuk kehinaan, Allah akan kirim orang yang lebih menghinakan lagi nanti. Dan seterusnya dan seterusnya. Janji Allah, Allah la yukhaliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau ternyata ada orang dengan kecantikannya, dengan kekayaannya, di dunia dia dengan segala macam kejahatan, kok tidak dihukum oleh Allah, berarti lebih serem lagi hukumannya nanti di akhirat. Naudzubillah. Hukuman di dunia mah enteng, habis dosanya kalau dihukum di dunia. Ada orang mungkin seorang perempuan yang suka melacur, berzina, maka segala macam, tapi itu dihukum oleh Allah di dunia, penyakit, tapi masih punya Allah, sampai di akhirat tidak dihukum lagi oleh Allah. Tapi yang repot itu loh, yang dengan segala kenikmatannya dia tidak bersyukur, menggunakan hartanya untuk maksiat, kecantikannya untuk maksiat, kegantengannya untuk maksiat, kesehatan untuk maksiat. Tak taunya sampai mati kok belum dihukum oleh Allah. Itu lebih serem lagi, hukuman yang lebih panjang di akhirat, lebih mengerikan, lebih serem lagi. Lihat, hukuman di akhirat nggak bisa dikira-kira. Seperti apa? Wong percikan api neraka saja kalau jatuh ke bumi hangus kok bumi ini. Maka jangan main-main. Di sana ada pintu tobat. Mungkin di antara kita telah kurang bersyukur kepada nikmat Allah, telah banyak menggunakan nikmat Allah untuk yang Allah murkai. Segeralah menghadap kepada Allah sebelum datangnya waktu itu, waktu malaikat Israel datang, sehingga saat itu tidak lagi tobat diterima oleh Allah. Hari ini kita masih punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Syukur yang kurang, nikmat yang tidak kita syukuri, ayo kita mohon ampun kepada Allah. Dan setelah itu berusahalah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, yaitu dengan cara menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah ridhai. Wallahu a'lam bishawab.